Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat yang kita sampaikan bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk meneladani kemuliaan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di kesempatan ini kita ada pada program yang kami dari MDPI membicarakannya sekitar 2 minggu lalu, bahwa kita akan mengadakan acara seperti ini insya Allah sekali sepekan, ya, sekali sepekan. Itu pun tergantung pada evaluasi pada hari ini. Apakah hari ini cukup bisa banyak yang bisa mengakses atau tidak, maka kita akan lihat lagi apakah minggu depan kita laksanakan atau kita cari cara lain untuk menghadirkan lebih banyak anggota alumni pada forum silaturahmi ini. Sesungguhnya acara ini kita tidak share kemana-mana, kita hanya kepada anggota saja, ya. Kami tidak mengundang orang lain untuk acara ini, kita hanya penguatan ke dalam saja, penguatan ke dalam. Dan insya Allah akan ada tiap pekan, ya, tiap pekan satu orang dari narasumber kita yang biasa kita temui di acara-acara kursus Majelis Dai Paguyuban Ikhlas. Dan agar tidak terlalu berpanjang kata, ya, saya ingin serahkan saja kepada narasumber kita pada hari ini, Al-Ustadz Al-Mukarram Sa'ad Mubarak LC. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang sama-sama kita hormati pengurus MDP yang hadir dan juga pengurus alumni yang juga hadir. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini di bagian waktu yang disebut Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam, tuannya hari-hari, dan nampaknya teman-teman biasa juga menyimak di antara waktu yang mustajabah di hari Jumat itu adalah habis asar menjelang waktu maghrib. Maka semoga harapan-harapan kita di sore hari ini untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat bangsa ini, semoga juga Allah berikan pengabulannya tentunya. Dan kembali kita bersyukur kepada Allah karena dalam pertemuan tadi disampaikan Dr. Mu'id, semoga menjaga beliau walaupun berjarak tapi kemudian kita terasa dekat karena ada teknologi seperti ini. Sekali lagi semoga ini juga bagian dari yang bisa kita syukur. Baik, berikutnya adalah bahwa tadi disampaikan, wah jangan-jangan karena materi kita nih, kata Ustadz Dr. Mu'id nih, jadi sedikit yang hadir nih. Karena semuanya ternyata sudah lagi tidak awam katanya. Sesungguhnya materi ini diharapkan adalah melihat kondisi yang ada di masyarakat secara umum. Itu kan seringkali orang sedih dengan yang ada atau memandang semuanya kok begini dan bermacam hal yang dianggap tidak baik. Tapi kadang orang lupa untuk kembali pada dirinya. Terus apa yang sudah bisa kita lakukan untuk semua yang ada ini? Kira-kira posisi kita di mana ketika nanti kemudian kita sama-sama di akhirat dengan kondisi yang kita keluhkan, apapun yang dikeluhkan di masyarakat oleh kita, baik itu terkait dengan urusan kegiatan di masjid kita, di masyarakat, ataupun secara umum apa yang terjadi hari ini, kita punya peran apa? Itu sebagai sebuah pertanyaan awal. Nah kemudian muncullah kata ini, berhentilah menjadi orang awam. Nah inspirasinya adalah bahwa
kita masih banyak melihat di masyarakat itu betul-betul kata ini perlu kita renungkan kembali. Jadi misalnya sebuah contoh, ketika seseorang itu semangat mengaminkan sebuah doa, baik itu di masjid ketika ada memimpin doa, di ba'da sholat atau ketika sedang di sholat Jumat, sesekali kita tanya, Mas, tadi mengaminkan apa? Tidak sedikit yang menjawab, nggak ngerti yang saya aminkan. Pokoknya percaya aja, amin sajalah semoga kabulkan. Sesungguhnya kondisi ini itu kan terjadi tidak hanya di 1-2 tempat, bahkan di banyak di negeri ini masih kondisi umum terjadi. Sehingga kata awam kita sebutkan tadi, karena yang kita maksud kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu kan awam itu diartikan umum, kebanyakan, hal yang biasa dan tidak istimewa gitu. Nah, ini banyak terjadi kondisi di masyarakat. Sehingga pada prinsip kata ini yang kami maksud dengan awam di sini adalah kebalikan dari ungkapan tentang wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang punya ilmu, di atasnya masih ada orang yang punya ilmu. Nah, sebaliknya kami ingin menyampaikan bahwa di bawah orang awam itu masih ada yang lebih awam lagi. Sehingga sesungguhnya di tingkat kita saat ini, kita bisa jadi dinilai awam oleh orang di atas kita. Dan di bawah kita itu masih ada orang lebih awam daripada kita. Nah, konsentrasi kita berharap adalah kita ingin juga meningkatkan kualitas diri kita di tingkat dimanapun kita berada. Tapi lebih khusus kembali adalah kita ingin materi ini karena yang menyimak adalah para alumni kursus dai yang alhamdulillah sudah sekian lama lulus dan kemudian sudah mulai banyak menikmati dan kemudian juga terus berjuang dalam dakwahnya. Maka kan kemudian melihat potret masyarakat yang ada, maka kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat bagi diri kita masing-masing, iya, dan harapannya adalah kalimat ini menjadi bagian dari tema para ustadz semua, para ustadzah juga semua, untuk menyampaikan di tengah masyarakat agar mereka berusaha untuk naik dari peringkat hari ini, dari keawaman hari ini, untuk naik jauh lebih tinggi lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya adalah kita ingin semakin hari meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini poin awalnya. Nah, tadi contoh kasus misalnya begini. Apa yang kau aminkan, masih banyak orang nggak ngerti apa yang diaminkan. Jadi bagaimana doa ini terkabul bahasa dalam tanda kutipnya? Toh dia tidak pernah ngerti apa yang dia minta. Ini satu poin. Nah, ada kisah kedua. Ini ada ditulis di salah satu bukunya Profesor Amin Aziz. Allah yarham, sudah wafat beliau, termasuk salah seorang pionir adanya bank syariah, bank syariah di Indonesia ini kan. Nah, beliau menulis dalam awal mukadimah buku Pesan Kepada Tuhan, itu ada tulisan begini, si Pak Gani namanya, itu datang mengeluhkan masalahnya kepada seorang guru lah, atau kepada kiai di kampungnya. Terus dia tentang apa yang dialami, kok susah hidup ini, kok rezeki, kok seret semuanya gitu kan. Nah, kemudian dengan lega, dengan tenang, Pak Kiai tadi bertanya, memang kamu tidak pernah meminta kepada Allah, doa kepada Allah di dalam suratmu? Kata dia dengan cepat, karena inilah umumnya orang, inilah awamnya orang. Contoh di antara ini mengatakan begini, ya kalau saya sholat, ya saya baca semua bacaannya. Selesai sholat, habis salam, baru saya minta kebutuhan saya. Oh begitu, kata Pak Kiai tersebut. Terus kemudian cobalah sekarang kamu baca ulang doa antara dua sujud itu, duduk antara sujud. Oh gitu ya, diulang-ulang. Dipakai yang redaksi ini, Rabbil firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzukni. Dipakai redaksi inilah, kan ada banyak redaksi itu. Nah, coba kemudian beliau bertanya, yang ujung tadi, warzukni, apa artinya? Ternyata ini sampel dari masyarakat yang ada. Oh, ternyata dia tidak pernah tahu apa makna warzukni ini. Artinya sekian lama dia menikmati ibadah sholatnya yang katanya dan semuanya juga tahu, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, salat yang pertama akan dihisab di hari kemudian nanti dan menjadi
patokan baik buruknya amal, bahasa Rasulullah, in soluhat soluhat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Jika sholat yang baik, amal yang lain baik, dan sebaliknya. Tapi bisa dibayangkan, ini terjadi dan nggak sedikit. Dan ternyata ada, ini sudah cukup lama ya, salah satu kelompok ini menyebut dirinya DFQ, Daifi Aqalilah, dulu pernah melakukan riset di anak SMP, MTS, Aliyah, SMA, SD, MI. Salah satu hasilnya adalah ketika menanyakan makna iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, ya saya lihat datanya itu, ya semoga salah harapannya gitu ya. 318 orang yang ditanya dengan beragam itu, kira-kira ada 38 orang lah yang menjawab dengan baik. Sebagai sebuah gambaran, oh ini keumuman orang di kita saat ini. Maka disinilah kemudian terketuk hati para dai dan mubarik. Harusnya ini poin penting yang kemudian juga harapannya adalah bisa dinaikkan. Kenapa demikian? Kenapa kita ingin mengambil sisi ini? Sejatinya, secara umum, umat ini yang sama-sama kita cintai ini, itu sudah punya bagian dari menikmati agamanya, menikmatinya itu sudah punya dia. Sholat sudah, puasa juga sudah, doa juga sudah, berzikir sudah. Tapi masalahnya adalah berharap sang dai itu hadir untuk menajamkan dari apa yang selama ini mereka miliki. Jika semua ini adalah bagian dari upaya untuk lebih dekat kepada Allah satu sisi, yang kedua adalah upaya untuk punya sumbangsih buat negeri ini. Kenapa saya bilang buat negeri ini? Ada sebuah ayat kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ila akhir ayat. Ini janji Allah yang pasti benar. Andaikan sebuah negeri itu isinya orang yang beriman dan dibuktikan dengan ketakwaannya, pasti kami buka berkah dari langit, berkah dari bumi. Nah, bagaimana untuk menjadi bertakwa? Tentunya ada sekian banyak ibadah yang dilakukan dengan baik dengan dasar imannya. Maka ketika seorang itu pribadi atau keluarga di sebuah negeri berupaya menjadi mukmin dan muttaqin, itu sejatinya dia sedang punya sumbangsih buat kebaikan negeri tempat dia tinggal. Melihat kondisi yang ada. Akhirnya apa? Disinilah peran dai diantaranya untuk mengajak bahwa mereka sudah punya poin-poin ketakwaan ini, yang mendukung takwa ini, tapi setajam apa itu yang ini. Setajam apa ibadah itu bisa membuka lebih lebar lagi pintu berkah dari langit. Dan sekuat apa ibadah itu bisa membuka pintu keberkah dari bumi. Karena ini poin janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kemudian dai ingin berperan kepada jamaahnya memenajamkan itu. Kalau itu pisau sholatnya membuka berkah dari langit itu sudah setajam apa? Nah, ini tadi contohnya ada orang sholat tapi kemudian tidak menikmati apa yang dia sholatkan. Sehingga materi ini sesungguhnya juga terinspirasi oleh, menjadi pondasinya adalah, coba kita tengok misalnya di surah Al-Baqarah 208. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kepada asilmu, ini pilihan katanya tapi secara umum mufassir mengatakan asil di mana al-Islam. Masuklah ke Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Fenomena yang ada ternyata harus kita akui masih banyak yang menikmati Islam untuk dirinya masuk ke dalam Islam itu masih parsial, sebagian saja. Nah, kita bahas poin ini. Ini pondasi ayat. Kemudian ada ayat lagi yang mengatakan sangat tegas sekali, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat ketika sedang mabuk. Mabuk bayangin mau sholat. Tapi poin alasannya yang disebutkan Allah adalah hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau tahu apa yang kau katakan. Poinnya dua, sholat itu tidak hanya membaca tapi mengatakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syaratnya mesti tahu apa yang dikatakan itu. Mesti tahu yang dikatakan. Mohon maaf sebentar nih ada yang masuk, kita matikan dulu. Baik. Jadi ini poin lain. Jadi ternyata ada ayat yang mengajak kepada kita memposisikan kita dan masyarakat. Berarti akan ada, dan tidak sedikit bisa jadi orang menikmati sholatnya itu seperti orang mabuk. Dia tidak tahu apa yang dia sedang katakan. Nah, ini kedua. Ketiga, kita juga sering menyampaikan
Dan mari kita gali lebih dalam lagi sabda Rasulullah, rubba so'imin. Wa fi riwayatin kam min so'imin. Sebentar, maaf. Kam min arubba so'imin laisa hadduhu min siyamihi ilal ju' wal atosh. Rasul menyampaikan tidak sedikit, berarti banyak orang yang menikmati puasanya, tapi hanya diposisikan orang yang menikmati lapar dan dahaga, berarti nggak dapat. Nah, kalau kamin itu banyak jumlahnya. Jadi rubba itu juga banyak. Nah, ini beberapa fondasi kemudian kita merenungkan, oh, salah satu yang kemudian perlu kita tajamkan di masyarakat kita adalah agar nilai keberagamaan din itu lebih tajam, sehingga bagian pisau ini nanti pelan-pelan ketika makin baik ini iman dan ketakwaannya, ya ini bagian dari sumbangsi kita buat negeri yang kita cintai, ada keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini beberapa pijakan, oh ternyata poin ini kita harapkan bisa, sehingga muncul kata-kata kunci, berhentilah jadi orang awam, kita dimanapun sejatinya ingin punya sumbangsi agar apa yang dimiliki masyarakat selama ini semakin tajam. Mari kita coba lihat poin pertama, sehingga tadi ayat yang kita sampaikan adalah udhulu fisil mikafah. Kalau kita terjemahkan dua, kafah ini, masuklah ini, kita memasuki Islam secara kafah. Berarti ada kata Islamnya, ada kata kita yang diperintah Allah SWT. Kalau kita ibaratkan Islam ini semacam rumah, bangunan rumah yang komplit dengan ruangan dan pernak-pernik di dalamnya. Bisa jadi di masyarakat yang terjadi adalah ada sebagian orang sudah merasa masuk rumah itu, padahal dia baru memasukkan bagian dari kepalanya atau melongok ke dalam melalui jendela rumah itu. Dia menengok ada ruang tengah di sana. Dia menengok ada ruang dapur di sana. Terlihat sebagian karena dia nggak pernah masuk totalitas. Dia merasa sudah masuk ke dalam Islam secara utuh. Ini sebuah gambaran, padahal kalau dia masuk dari pintu utama, kemudian dia duduk di ruang tengah, masuk ke belakang, ke dapur, nyela, maka dia akan menikmati banyak hal dalam Islam ini. Artinya apa? Kita sama-sama mengenal bahwa kita yang diminta Allah masuk Islam secara kafah ini, kan kita punya minimal tiga unsur. Kita punya tiga unsur. Ada unsur jasad ini kan, fisik ini. Terus kemudian ada unsur apa yang disebut dengan al-aql, akal dan pola pemikiran kita. Dan ketiga adalah ada unsur al-qalbu atau sebutlah jiwa gitu, roh ya. Nah, harapannya adalah ketiga unsur ini bisa kita masuk ke ruang Islam dengan lebih indah lagi. Harapan kita ini poinnya ini. Sehingga ada buku menarik kalau di antara pelajaran adalah Fatiakan ada pernah menulis madza ya'ni al-intimah di Islam. Ya, beliau menulis di sana, poinnya adalah, bahasanya adalah, tidak cukup pikiran kita yang islami, tapi perilaku tidak islami. Misalnya kan? Tidak cukup kemudian perasaannya Islam, ada nilai Islam di sana, tapi nggak sampai kepada tutur kata yang baik. Nah, kita berharapnya adalah utuh diri kita ini, berharap beradaptasi dengan nilai itu secara keseluruhan. Nah, ini kan kemudian bagian dari upaya untuk menaikkan kualitas dari kondisi umumnya orang kepada naik. Firman di masyarakat ada yang begini kan, orang itu sudah sangat merasa tenang dalam agamanya ketika dia habis dalam kehidupannya untuk berzikir saja misalnya. Dia merupakan sesi bersosialisasi dengan masyarakat misalnya. Sementara Islam itu juga ada ruang zikir dan juga ada ruang bermuamalah dengan tetangga misalnya. Atau orang tidak kemudian zikir itu kan orang sebelah saja. Kemudian dia sibuk dengan urusan-urusan di kebangsaan kepentingan saya tanpa menikmati poin ini. Ini sama. Artinya sebagian ada jatuh pada sisi parsial misalnya pada tema Islamnya. Dan kita berharap adalah bahwa apa yang difikirkan, harapan ini sesungguhnya ya, kita yang difikirkan itu juga yang dirasakan, tapi itu juga yang kemudian berupaya disampaikan dan dilakukan sebaik mungkin. Ini poin kafah di situ diantaranya kita ambil pelajaran di sana. Nah, oleh karena itu dua sisi tadi al-aqlu waruh atau al-qalbu wal jawarih, ini ketiganya yang diharapkan bisa menikmati, mencicipi keislaman dengan baik. Nah, ini perlu salah satu poin dari
para dai, para ustadz, dan juga untuk menaikkan kualitas keawaman di masyarakat. Kita turun pada sisi lain sebagai contoh. Tadi kita bilang sholat itu kan. Sholat, dan jika ini kemudian menjadi poin penting hubungan hamba dengan Allah, kira-kira boleh kita nanti coba tentunya kan di sekeliling rumah kita, di jamaah kita. Ternyata saya pribadi kemudian mencoba di beberapa jamaah itu, memang hasilnya adalah kita perlu untuk mengasah lebih tajam lagi sholat dari jamaah kita. Mengasah lagi bagaimana mereka menikmati sholatnya menjadi hal yang dasar sesungguhnya. Sementara tadi kita sampaikan ayatnya adalah la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan dekati sholat ketika engkau sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau tahu apa yang engkau katakan. Ini peluang pahala besar bagi para dai. Kalau kemudian umat ini bisa naik predikatnya dari keawaman menikmati sholat dan lebih baik lagi dalam menikmati sholatnya, ini poin penting karena ini adalah apa yang akan pertama dihisab oleh Allah SWT, dan ini sentral hubungan kuat seorang hamba dengan Allah. Minimal ini sebagai gambaran, ini kan materi kita diharapkan juga buat para jemaah kita. Kita bisa simpulkan, kalaulah nggak perkata jamaah itu tahu tentang apa yang dikatakan dalam sholat perkata, minimal dari takbir sampai kemudian salam, itu kita bisa membagi menjadi 3 bacaan itu. Satu adalah memuji, mengagungkan Allah. Ini poin 1. Poin kedua adalah memohon kepada Allah. Poin ketiga adalah menyatakan sesuatu kepada Allah. Nah, ini minimal bagaimana kita sebagai orang yang berharap punya pahala lebih dengan mengajak kepada kebaikan. Jamaah secara umum minimal tahu 3 poin ini, bahwa ketika engkau sholat, selain gerakan itu, yang diucapkan dalam surat itu adalah mencakup 3 poin ini. Contohnya begini. Pertama tadi disebut adalah mengagungkan dan memuji Allah. Begitu pertama Allahu Akbar, takbir, itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah ini ada kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini mengagungkan Allah, memuji Allah. Berulang-ulang kita memuji Allah. Rabbul Alamin, itu juga memuji Allah. Maliki Yaumiddin, memuji sekaligus ada pernyataan di sini. Dan sekian banyak ruku, sujud. Kita pakai di antara riwayat kan kita bisa pakai Subhana Rabbiyal Azim. Ini mengagungkan Allah, mentasbih, bertasbih. Kemudian Rabbil A'la. Ini kan semua bacaan. Jika seorang mukmin atau jamaah kita menyadari kata-kata ini bahwa dia sedang memuji Allah, dan tentunya harusnya ini punya pesan. Ketika dia bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka harusnya ini diarahkan kepada, harusnya rontok semua kesombongan di hadapan manusia. Karena yang besar itu hanya Allah. Ketika dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, mestinya kalau dia sedang di masyarakat merasa punya peran kok enggak dipuji, kemudian dia merasa terhina atau merasa jengkel, maka ini kan melanggar Alhamdulillahirabbil alamin. Harusnya ya enggak apa-apa, memang semua pujian itu kembali kepada Allah. Nah, ini kan contoh bagian dari keawaman ini perlu dinaikkan sampai taraf bunyi di lisan dan kemudian difahami maknanya, apalagi pesan dari ini. Ini pertama, tadi disebutkan ada mengagungkan, memuji Allah. Yang kedua, kita sebut adalah permintaan. Dan cukup banyak kan, di Al-Fatihah kita meminta, iyyaka na'budu wa iyyaka maaf, ihdinas siratal mustaqim. Meminta diberi petunjuk, bukan karena kita sedang tersesat, tapi kita minta, kalau kita sedang benar di jalan, ya Allah beri petunjuk ke depan supaya tidak salah, dan beri aku petunjuk supaya bimbing aku supaya tidak keluar dari jalur yang benar. Ini permintaan. Apalagi kemudian kalau di iftitah membaca, kita katakan kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini kan dahsyat sekali. Ketika seorang hamba sholat, dia tahu, ya Allah jauhkan antara aku dengan kesalahan-kesalahan itu sejauh-jauh antara timuran barat. Berarti dia minta betul-betul berupaya bisa jauh. Sehingga Ustadz kita kan suka menyampaikan, Ustadz Ahmad Dhani ya, jangan kita menjadi orang yang mengkhianati doa sendiri. Apa jadinya jika
kalimat ini diresapi dan dia tahu maknanya, tentunya dampaknya adalah dia akan menjauh dari segala bentuk keburukan. Jika dia meminta Rabbi firli, warhamni, dan seterusnya, dia minta diampunkan, maka pasca kehidupan berikutnya, dia akan menjadi hamba yang pandai beristighfar dan terus mengoreksi dirinya. Ini dampak dari sholatnya. Nah, yang ketiga kita sebut adalah menyatakan sesuatu. Coba kalau kita mengatakan, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami minta pertolongan. Nah, hari ini, di masa COVID seperti ini, kadang tanpa sadar, orang itu refleks batinnya pun berubah-ubah. Begitu dia khawatir dengan dampak dari COVID, yang dia pakai hand sanitizer. Kemudian berjarak. Dan tambah lagi kemudian pakai masker. Nah, kadang tanpa sadar, seseorang itu kalau tidak menghadirkan rohaninya di sini, maka dia merasa inilah yang menolong dirinya. Padahal setiap hari dia mengatakan, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami minta pertolongan. Maka di sini mestinya mencoba membangun refleks berpikir, refleks merasakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, fa idza maritu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan. Maksudnya adalah refleks untuk merasa bahwa dia yang memberikan kesembuhan. Ini harus hadir di awal refleksnya sebelum orang berpikir cara apa yang bisa dilakukan untuk mengobati atau jauh dari segala keburukan itu. Nah, ini di antara banyak. Apalagi kalau kemudian ini dalam masalah permohonan dan permintaan kepada Allah. Nah, jika kita kembali misalnya, iftitah itu juga ada yang membaca kabiro itu kan? Ada ujung kalimat inna sholati wa nusuki. Wah, ini dahsyat sekali ini. Andai jika semua yang mengatakan ini ngerti apa yang dikatakan dan faham betul apa yang disampaikan dia kepada Allah, dia menjadi pribadi yang terus berusaha untuk tidak melakukan sesuatu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dia. Dari sinilah kemudian kita faham kalimat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jika benar ini dilakukan dengan baik, akan memiliki dampak proteksi yang kuat sebagai seorang hamba dengan sholatnya jauh dari segala bentuk yang keji dan mungkar. Nah, ini contoh bahwa keawaman juga terjadi di masyarakat, maka berharap nilai-nilai yang seperti ini pun juga penting bagi para dai untuk menyampaikan di masyarakat agar dia naik kualitasnya. Karena ini poin penting menjadi patokan pertama hubungan hamba dengan Allah. Kalau ini benar, maka konsepsinya adalah jika hablum minallah itu baik dan bagus, benar apalagi tentunya, maka hablum minallahnya akan baik. Dan tidak sebaliknya. Belum tentu atau enggak selalu, enggak mesti juga orang yang hablum minannas itu baik, maka hablum minallahnya selalu baik. Belum tentu. Karena bisa jadi ada hal yang dia tidak kenal bagaimana hablum minallah. Artinya pesannya apa? Jika hablum minallahnya ini baik, dampaknya memberi hablum minannas yang baik. Bahasa Rasul itu, in soluhat soluhasairu amali. Jika sholatnya itu baik, maka baiklah seluruh amalan yang lain. Maka sholat itu adalah simbol hubungan terkuat hamba dengan Allah. Dan jika ini baik, maka hablum minannas dia pun akan jauh lebih baik. Karena seorang mukmin diharapkan untuk naik dari peringkat awam pada berikutnya, artinya menghilang posisi lebih baik lagi, salah satunya adalah memperbaiki kualitas sholat. Ini contoh kasus dalam sholat. Yang lain misalnya, tadi doa, sekali lagi kita ulang, doa. Ini kan pesannya luar biasa kuat. Jika doa itu adalah penerjemahan dari asa, dari harapan seorang hamba kepada Allah, maka boleh kita katakan bahwa jika peradaban Islam ini pernah jaya di masanya, begitu kuat di masa Rasulullah, terus berkembang di berikutnya, walaupun kemudian ada keterjatuhan berikutnya, tetapi kemudian kita boleh bilang, salah satu batu bata peradaban Islam itu ada pada doa. Kenapa kita sebut demikian? Karena doa itu adalah gambaran dari harapan yang dia ingin capai. Dan Rasul ternyata sangat serius mengajarkan bagaimana seorang itu memohon kepada Allah. Banyak contoh, misalnya
ada sahabat yang kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni ma as'alu rabbi. Ajari aku ya Rasul, aku perlu minta apa sama Allah. Ditunjukkan bagaimana minta, bagaimana minta. Jadi tema doa begitu banyak. Poinnya adalah jika setiap jamaah kita, teman-teman kita, atau kemudian murid-murid kita, dan kita pun tentunya, selalu paham dengan baik apa yang dizikirkan dan didoakan, itu punya pesan yang begitu kuat, luar biasa. Coba sekarang, begitu seseorang keluar rumah, itu kan mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka harusnya ketika dia mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, dia satu sisi, dia akan optimis dengan apa yang dilakukan di luar. Dia serahkan dirinya kepada Allah, maka tenanglah dirinya, dan dia mengakui kekuatan itu hanya bersumber dari Allah. Maka salah satunya tentunya akan tumbang pula kesombongan. Orang keluar rumah karena dia memang sukses dan ingin sedang meresmikan masjid yang baru dia bangun misalnya. Dan ketika benar doa ini, la haula wala quwata illa billah, rontok kesombongannya. Ketika dia akan meresmikan sebuah masjid besar yang dia bangun, dan di luar sana menanti sekian banyak orang memuji dia, engkau luar biasa hebat dan punya kekuatan saya membangun ini dengan baik, maka dalam batinnya dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Dan ini merontokkan hal yang buruk. Ini doa sesungguhnya punya peran luar biasa kuat. Hari ini misalnya, ketika kemudian kita berharap imun kita bisa naik, begitu kan, karena kekhawatiran tentang COVID ini luar biasa besar. Rasul juga menyampaikan, sallallahu al-afiyah di dunia wal akhirah. Mintalah afiat, sehat plus, itu kan, untuk urusan dunia dan akhirat. Maka mestinya ketika orang berdoa dengan doa-doa seperti ini, maka pertanyaannya, lantas apa yang engkau lakukan untuk sampai menggapai apa yang kau doakan kepada Allah, sehingga ada harapan dan juga upaya seperti itu. Kalau diturunkan nanti bahwa doa bagian dari tema keawaman yang kita sebagai mubalik, sebagai pengajar mereka, sebagai dai, itu perlu kemudian menaikkan kualitas apa yang mereka doakan itu, sehingga dari balik doa itu mereka akan menyadari banyak hal yang bisa kemudian dia lakukan. Kalau kita perpanjang misalnya, kalau doa keluar rumah itu dilengkapi, itu ada sebuah riwayat dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan, ma kharajan nabi min baiti qatun illa rafa'aturhu ila sama. Tidak pernah sekalipun Rasul keluar di rumahku, kata beliau, rumah saja tanpa kataku, lain kecuali beliau mengangkat wajahnya sejenak ke langit dan mengatakan bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Tambahannya ada 4 permohonan. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udul au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhal au yujal alayya. Kalau ini benar dikatakan seorang mukmin kepada Allah, apa yang terjadi? Ya Allah, lindungi aku dari tersesat dan menyesatkan atau disesatkan, tersesat sendiri atau dibuat tersesat oleh orang lain. Lindungi aku dari terpeleset atau dipelesetkan oleh orang lain. Yang ketiga, lindungi aku dari berbuat kedoliman atau didolimi orang lain. Yang keempat, lindungi aku dari bersikap bodoh atau dibodohi orang lain. Apa jadinya kalau doa seperti ini difahami kuat oleh yang mengatakan dia mau berbuat dolim, mikir besar. Tadi minta kepada Allah agar nggak berbuat dolim. Bersikap bodoh, akan coba dia akan tarik kembali bersikap yang lebih berhati-hati. Dan jangan terpeleset, maka dia akan tahu persis jalan yang dia lalui ini licin apa tidak, dia kenali dengan baik. Nah, ini bagian dari tema yang sesungguhnya juga bisa kita naikkan untuk kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, bahwa bisa kita tajamkan doa kita sampai tadi intinya menghadirkan lisan yang berbunyi ini mewakili jawarih, mewakili fisik, dan akal itu memahami dengan baik, dan jiwa itu hati merasakan dengan baik apa yang dia mintakan kepada Allah. Nah, ini yang bagian dari yuk naikkan keawaman dalam berdoa itu menjadi lebih baik lagi. Nah, tambah lagi mungkin yang tenar kata awam itu kan dalam kajian Imam Al-Ghazali terkait dengan masalah puasa, kan memang beliau membagi ada puasanya awam, puasanya khawas, ada khawasul khawas begitu lah ya.
Tapi pada poin ini sesungguhnya yang kita ambil secara umum itu kan tidak sedikit dan mungkin masih banyak konsentrasi orang berpuasa itu pada tidak makan, tidak minum, tidak bersama istri, intinya yang membatalkan fisiknya puasa. Jika ini kita berhasil untuk mengkondisikan pikiran, batin, dan pemahaman sekaligus kondisi harian berpuasa, maka kita sedang punya sumbangsi besar buat umat ini agar puasanya pun bisa meningkat. Karena jelas sekali setiap tahun akan berulang la'allakum tattaqun. Tetapi apa yang terjadi? Ini asumsinya begini, atau mungkin gambaran kita. Kalau benar mayoritas muslim di negeri manapun menikmati sebulan penuh puasanya dan benar menikmati puasanya, hasilnya la'allakum tattaqun. Dan jika benar la'allakum tattaqun tercapai, kita akan memakai firman Allah, negeri itu akan berkah. Konsepnya kan begitu. Nah, sebelum bicara anu-anu dan yang lainnya menyalahkan banyak orang, coba kita berasal kembali bahwa bisa jadi memang kita memang belum pantas diberi kebaikan besar oleh Allah di sebuah negeri manapun ketika, oh ternyata peran-peran ibadah yang sesungguhnya punya target pencapaian itu tidak pernah terlewati dengan maksimal. Nah, ini pada poin puasa. Mudah-mudahan kita juga terus bisa belajar poin ini. Nah, terakhir pada poin ini mungkin nanti bisa kita kalau ada diskusi kita diskusikan ya. Poin awam dalam mengenal diri sendiri. Ini juga poin penting. Karena apa yang disebut dengan mengenal diri ini itu kan kalau orang tidak kenal dirinya butuh apa, kalau orang tidak kenal dirinya nggak pas dengan apa, maka dia akan tidak tahu kebutuhannya dan tidak bisa mencegah keburukan yang akan merusak dirinya. Contoh hari ini, naudzubillah min dzalik, semoga menjaga kita bersama. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan salah satu ulama lama yang konsen pada At-Tibbun Nabawi. Maka beliau mengatakan begini, sesungguhnya penyakit atau faktor luar itu tidak selalu berbahaya bagi seseorang. Kenapa? Konsentrasinya adalah yang dari luar itu bisa bahaya atau enggak bahaya, itu sangat tergantung internal diri orang itu. Kokoh enggak dia? Artinya, dia bisa menjadi bahaya bagi orang yang bentengnya lemah. Menjadi enggak bahaya jika orang itu punya benteng yang, ini bahasa lainnya adalah, jika imun seseorang itu kuat, maka faktor luar ini tidak banyak memberikan pengaruh. Tapi jika rentan dia, menjadi pengaruh. Ini sama dengan apa yang pernah ditulis oleh salah seorang dokter spesialis paru kan terkait dengan COVID ini. Walaupun dia bilang ini belum penelitian ilmiah, tapi hipotesa minimal karena data dia cukup banyak. Yang terkena COVID menjadi positif itu ternyata dan parah, ternyata dia kesimpulan dua. Yang imun itu menjadi turun karena apa? Karena sebelumnya dia susah tidur, susah istirahat. Yang kedua adalah tidak menikmati makan dengan baik. Artinya nutrisi tidak masuk, istirahat tidak baik, imun dia rontok, maka COVID itu masuk. Nah, ini contoh. Berarti salah satu poin pentingnya adalah kita juga perlu mengenal diri ini sedang butuh apa ini? Sedang butuh dikuatkan pada sisi mana, atau lebih kuat lagi kita butuh yang mana? Mari kita lihat konsep yang sama-sama kita coba kenali misalnya gitu kan. Allah kan berfirman di surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ya. 186 itu Allah berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maaf, itu Al-Baqarah 168 ya, bukan 186 kembali. 168 ini coba perintah makan Allah sebutkan kepada wahai manusia. Kenapa? Pantas. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu saja, ya ternyata manusia juga punya insting untuk makan. Tapi menariknya pada insting makan ini Allah meminta kepada kita untuk menikmati makanan atau yang ada di bumi tidak cuma yang halal, tapi halalan thayyibah. Nah, pada ayat ini di mana naiknya kita? Orang standar, muslim standar itu kan pertimbangannya adalah halal atau haram. Tapi mari kita nikmati ayat ini.
Mestinya orang yang ingin keluar dari tingkat keawaman dalam masalah menikmati makanan, dia harus naik. Pertimbangan dia tidak hanya ini halal aku makan, ini haram aku tidak makan atau tinggalkan, tapi dia bisa naik pada peringkat berikutnya. Pertimbangan dia adalah tidak lagi halal haram, karena haram pasti dia tinggalkan. Tapi pertimbangan dia naik pada halal ini toyib buat saya. Toyib buat saya. Bisa jadi orang sedang membutuhkan teh manis misalnya, untuk ada tanda-tanda mau pingsan misalnya. Nah ini bagus, segera ini kan, atau yang materi yang lain. Tapi bisa jadi bagi orang yang kondisi gula dalam darahnya sedang tinggi, maka gula yang halal ini menjadi enggak baik bagi dirinya. Nah, ini bisa dinikmati seseorang kalau kemudian dia sangat mengenal dirinya, dia butuhnya apa, kurangnya apa. Maka ada orang yang awam dalam mengenal dirinya. Nah, ini kan konsep terkait dengan dirinya. Maka kemudian makan pun ternyata Allah gambarkan tidak hanya yang halal, tapi yang thayyib. Nah, coba termasuk juga konsep makan yang lain. Kulu washrabu wala tusrifu. Ini kan makan minumlah jangan berlebihan. Nah, menikmati makan sampai nikmat betul, kenyang banget, apapun kemudian dinikmati, itu kan standar orang. Apalagi ya kita pun kadang menikmati itu prasmanan. Apalagi masih mahasiswa, apalagi masih dulu kita masih kuliah gitu kan. Kapan lagi ini kesempatan untuk kemudian menikmati gizi baru ini? Coba kita bayangin di meja itu kerupuk ada, emping ada, kerupuk kulit juga ada, macam-macam lah, kerupuk padang juga ada. Itu diambil semua. Terus ada jenis sekian makanan dinikmati semua. Nah, ternyata ada hadis yang menarik untuk kita catat baik-baik terkait dengan masalah wala tusrifu. Tidak berlebihan itu ternyata tidak cuma pada jumlah. Betul memang si A itu ukurannya sepiring. Si B karena kerjanya luar biasa butuh kalori yang kuat, maka di 2 piring bagi dia misalnya. Maka bagi si A sepiring itu pas bagi dia. Kalau si A 2 piring itu berlebihan, tapi si B 2 piring enggak karena dia begitu kebutuhannya. Tetapi yang menarik adalah ada konsentrasi dari Ibu Katsir rahimahullah dalam mensikap atau mengkomentari ayat ini. Beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Anas bin Malik mengatakan bahasanya cukuplah dalam hadis itu, cukuplah disebut sebagai israf, sebagai berlebihan jika seseorang itu makan apapun yang dia sedang inginkan. Perenungannya kalau kemudian kita juga gali dari kajiannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengarahkan kepada ternyata mencampur adukkan bermacam makanan yang terlalu rumit itu terlalu banyak dalam sekali makan itu bisa berdampak pada cerna makan itu. Sesaat lagi mati mic-nya. Mohon maaf, kita ulang lagi ya. Jadi ada makanan yang cernanya itu butuh 45 menit, ada yang butuh sampai 3 jam misalnya. Kalau dia bercampur, maka yang 45 menit harusnya tercerna, terganggu dengan yang 3 jam ini. Maka dampaknya apa? Dampaknya yang mestinya cepat tercerna, kelamaan dia di lambung, maka dia berubah menjadi basi di sana. Ketika dia basi, maka yang diserap adalah sesuatu yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Ini dikaitkan dengan konsep Rasulullah yang menyatakan tempat yang paling buruk dipenuhi oleh seseorang adalah perutnya. Maka kalau jika tetap dia ingin menikmati la mahalatalah bahasa Rasulullah, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Nah, sebelum menyebut kata ini, Rasul menyebutkan makan itu apakah rasanya? Yukim nasul bahu, makanan yang bisa menegakkan tulang sulbinya. Gampang bicaranya beginilah. Berarti ada jenis makanan yang hanya kita suka saja, tetapi kita gini makan, dia tidak pernah menegakkan tulang sulbi kita. Makanya wajar kalau kemudian kita juga perlu kemudian menerungi ayat di Al-Baqarah 168 itu, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ternyata ujungnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Secara umum, keawaman memahami ayat ini, itu kan kemudian, loh kenapa habis bicara makan minum, makan yang halal dan toyib, Allah menambahkan jangan ikuti langkah setan. Paling gampang dikatakan, mencari makan, jangan mau digoda setan sehingga yang dimakan itu haram, gitu kan? Kan nggak cuma ini. Orang yang naik peringkatnya, berharap itu kita juga naikkan, sudah jelas halal, tapi dia tidak ikut ganggu, dia tidak mau diganggu setan untuk kemudian menikmati sesuatu yang itu halal, betul halal, tetapi tidak berdampak pada kekuatan dirinya, tidak yukim nasul bahu, sehingga dia malah kemudian makanan itu hanya masuk dan terbuang sia-sia, fisik ini nggak pernah menikmatinya dengan baik. Nah, ini kan bagian kemudian ini. Contohnya lah, ini saya juga kadang mengalami, kita juga kadang mengalami. Contoh misalnya, Ramadan, berulang terus ini. Begitu kita buka bersama di masjid, kan ternyata sulit untuk menikmati yang toyib ini. Begitu seseorang itu siap menunggu waktu buka, ada sedikit mungkin ustadz kita di sini yang teman-teman juga sering memberikan tausiah Ramadan kan, menjelang buka. Nah, begitu mulai ada buka, sudah disiapkan kan 3 kurma, sampainya ada cola, sambil es teh manis, es buah, gorengan juga iya. Betapa tidak mudahnya ketika orang ingin kembali kepada Rasulullah yang dikatakan kan kalau ada rutop dia rutop, beli makan rutop. Kalau ada kurma bukan kurma, kalau nggak ada air dulu. Dan nggak langsung menikmati makanan yang besar. Tapi kadang kan karena kondisi kita merenungi ayat ini tanpa sadar kita ikuti langkah setan yang bukan haram tapi meningkatkan grade, menurunkan grade kita sebagai yang lebih menikmati halal toyib. Kurmanya toyib, ini sunnah dapat. Begitu kurma 3 masuk, es teh manis segelas pun masuk. Es teh manis masuk, gorengan 3 juga. Kolak juga masuk. Apa yang terjadi? Apa kata lambung kepada kita? Ternyata kosong sekian lama bertahan, begitu menjelang buka, kesabaran pun harus teruji dengan makanan yang berbeda itu. Dan ini mudah disampaikan, tapi kemudian kan kita juga perlu untuk menahan banyak hal. Ternyata tidak mudah menikmati kebaikan yang toyib tadi itu. Padahal semua juga tahu kok. Menggabungkan semuanya, lihat, sholat maghrib sudah mulai berat. Apalagi isanya. Tapi bagi mereka yang mencoba untuk itu dulu dinikmati, nggak terlalu banyak, nanti dia cepat yukim nasul bahu. Cepat jadi tenaga, karena kurma itu kan dinilai materi yang paling bersahabat bagi lambung di kala lambung itu kosong. Dan fruktosa yang ada di nilai manis yang ada di kurma itu paling cepat diserap oleh lambung menjadi tenaga. Nah, tapi kalau bercampur dengan kolak, bercampur dengan es teh manis, bercampur lagi dengan gorengan, kan lebih sulit itu pencerahannya karena berbaur jadi satu. Nah, ini contoh bahwa kadang manusia pun juga, kita pun juga. Ada pertanyaan nggak? Menerima pertanyaan nggak? Awal dengan kebutuhan dalam diri kita. Terakhir, mohon maaf, semua tahu ketika Rasul menyebutkan beliau tidak suka, tidak membenci bahkan tidur habis maghrib dan bercakap-cakap setelah isya. Mungkin ini sederhana sekali. Artinya apa? Berarti dampaknya adalah beliau itu lebih suka kalau tidak ada urusan yang mendesak, maka beliau akan tidur di awal waktu. Qadarullah, dengan COVID yang sekian lama ini, sekian banyak orang mulai tersadarkan. Ketika medis itu memberikan pengetahuannya, menyampaikan bahwa kalau mau imun kita bagus, jangan terlalu tidur larut malam. Jujur, selama ini kita tahu itu. Tapi tidak semua dai, bahkan tidak semua ustadz ini terus belajar untuk bisa tidur di awal waktu. Rapatnya tiap malam misalnya. Dakwahnya juga tiap malam terus sampai 10:30 kemana-mana itu kan. Padahal dia tahu. Padahal pengetahuan itu tidak haram, tidak. Tapi kemudian ada yang toib yang lebih baik, karena minimal kalau di pengetahuan kedokteran itu kan jam 10:30 itu saatnya sel tulang belakang itu memperbaiki dirinya. Jam-jam cerna itu, jam-jam segitu. Kalau masih kalau setiap hari, sekali-kali kan sekali lagi itu memang halal. Coba kalau jam 11:30 masih menikmati nasi goreng kambing plus pete, minumnya adalah Coca-Cola misalnya, itu luar biasa beban berat bagi lambung untuk mencerna. Dia jam untuk kemudian membersihkan hal buruk dalam dirinya, tapi tersibukkan. Nah, ini kan contoh bahwa
kita ingin di tingkat manapun, termasuk pada diri kita ingin mengenali lebih dalam lagi diri kita, sehingga pada kondisi seperti ini kita lebih berupaya menjadi lebih sehat. Doa kita minta sehat. Tapi bagaimana upaya? Ini kan salah satu tuntutan dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, barangkali demikian yang kita sampaikan. Kalau dicoba dirangkum sedikit, berarti keawaman itu terjadi di tingkat manapun sesungguhnya. Nah, yang kita inginkan adalah kita naik lebih baik lagi grade kita dalam kita masuk pada din kita ini, pada keberagaman kita ini lebih baik, dan kita ingin ada tema-tema yang telah dimiliki oleh masyarakat kita, jamaah kita coba juga. Salah satu poin penting dalam menyampaikan dakwah itu adalah untuk sisi ini yang sudah dimiliki oleh masyarakat dinaikkan, kualitas berdoa lebih naik, kualitas zikir itu lebih naik, kualitas salam dia lebih baik, dan kualitas dia dalam sholat pun juga lebih baik lagi, termasuk kualitas dirinya untuk mengenal dirinya, mana yang baik bagi tubuhnya, mana yang tidak baik bagi tubuhnya. Terakhir kami sampaikan sebagai penutup closing dari ini, kalau ada disampaikan, coba mohon maaf di sini ada Ustadz hadir, ada Dokter Mu'in dan yang lainnya, betapa kita sering mendengar kata istighosa di pesantren banyak, di umum juga banyak. Doa itu luar biasa dikumandangkan, keinginan untuk baik itu kan. Tapi kita masih melihat banyak ketimbangan kan di mana-mana. Artinya adalah sebelum menuding sana sini bahwa orang itu kemudian kenapa begini, jangan-jangan memang ada masalah bahwa doa kita ini belum pernah sampai diberi, walaupun doa akan diberikan pahalanya, tapi belum sampai karena bisa jadi ada hal di masyarakat yang mengganggu doa tersebut. Mungkin salah satunya adalah makanan yang kurang baik, apalagi yang tidak halal maksudnya. Yang halal, makanan haram itu kan mengganggu proses terkabulnya doa, dan makanan yang buruk itu akan memberi peran keburukan pada perilaku. Jika kita saat ini melihat kok bisa ya orang berbuat kedoliman demikian dahsyat begini-begini, bisa jadi jauh sebelum itu adalah masalahnya ada pada dia nggak kenal dirinya, bahwa apa yang dia makan itu tidak halal atau minimal syubhatnya ini membuat apa yang beredar dalam tubuhnya, nutrisi fisik yang mungkin ada, tapi nutrisi rohani itu nggak pernah dapat dari makanan yang dia nikmati ini. Maka Rasul mengatakan Allah meminta kepada kita, memerintahkan kepada kita dengan titah yang sama Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Berarti perintah ini besar. Kulu minat thayyibat wa'malu sholihat. Makanlah yang baik-baik dan beramalah amal yang baik. Sehingga aktivitas di muka bumi yang baik ini sangat dipengaruhi oleh kualitas makanan. Jika makanan itu secara fisik baik, membuat fisik akan baik. Jika makanan itu kualitas rohaninya baik, akan membuat amal rohani pun juga menjadi lebih baik. Baik, demikian barangkali kita kembalikan ke host kita, Dr. Wahid Hafizullah, semoga menjaga beliau tentunya. Baik, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Baik, kita kembalikan ke Pak Mu'id atau yang lain mungkin. Ya, terima kasih Ustadz Sa'ad Mubarak atas materinya. Suaranya kurang jelas, Ustadz.